Kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul A Quiet Place. Film ini merupakan film horor fiksi ilmiah, arahan sutradara yang sekaligus menjadi pemeran utamanya sebagai sang ayah, yaitu John Krasinski. Film ini menceritakan tentang umat manusia yang sedang terserang oleh makhluk yang hanya bisa mendengar, sehingga para pemeran diharuskan untuk hidup dalam kesunyian. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Diawali hari ke-89 dengan memperlihatkan sebuah kota yang sangat sunyi dan sangat sepi, di mana terlihat satu keluarga yang beranggotakan sang ayah, sang ibu, si kakak panggil saja Simar, sang adik pertama panggil saja Dadang, dan sang adik kedua panggil saja Dudung. Di mana keluarga ini selalu berbicara menggunakan bahasa isyarat dan berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Saat ingin pulang karena hari sudah mulai gelap, si Dudung membawa mainan dan meminta sang ayah untuk mengizinkannya membawa mainan itu. Tapi sang ayah sangat ketakutan, bukan karena tidak bisa membayar, tapi karena suara yang dihasilkan oleh mainan itu akan sangat berisik. Yang mana bisa kita simpulkan bahwa semua ketakutan yang akan mereka alami penyebabnya berasal dari suara. Tetapi ya namanya anak-anak, si Dudung pun tetap ngeyel dan membawa mainan itu. Saat di perjalanan pulang, si Dudung pun menghidupkan mainan itu yang membuat suara, sehingga makhluk itu pun datang lalu menerkamnya, dan inilah dia, A Quiet Place. Di hari ke-472, di ruang bawah tanah terlihat sang ayah sedang mencari bantuan menggunakan frekuensi saluran pendek internasional. Setelah beberapa kali mencoba, hasilnya tetap saja nihil. Di sisi lain, sang ibu yang tengah hamil sedang mempersiapkan tempat bagi bayinya yang akan lahir. Dan sang ayah pun pergi ke tempat penyimpanan jagung di mana ia membakar semua kenang-kenangan anaknya, yaitu si Dudung yang telah dibawa oleh makhluk yang hanya bisa mendengar tersebut. Ketika mereka sedang makan bersama, terlihat mereka menggunakan daun untuk alasnya agar tidak terdengar suara saat makan. Setelah mereka makan, Simar dan Dadang pun bermain monopoli, dan secara tidak sengaja Dadang menyenggol alat penerang hingga terjatuh yang membuat mereka semua panik, dan saya juga pun ikut terkejut karena suaranya. Di suatu malam terlihat sang ayah sedang membuat alat pendengaran yang sekian kalinya untuk Simar, yang mana Simar ini memang orang tunarungu atau rusak pada pendengarannya, ditemani oleh sang ibu yang kemudian mengajak sang ayah untuk menari bersama dengan diiringi musik koplo yang didengar mereka menggunakan handset.
Di hari 473 diperlihatkan dengan sang ibu yang sedang memeriksa kehamilannya sendiri, karena bayi yang dikandungnya akan lahir 2 minggu lagi. Kemudian Simar yang penasaran akan ruangan bawah tanah mencoba masuk ke tempat tersebut. Tapi ia dihadang dan tidak diperbolehkan oleh sang ayah masuk ke ruangan tersebut karena ada suatu hal yang tidak boleh ia ketahui. Karena perihal itu, Simar pun marah kepada ayahnya dan menganggap ayahnya tidak sayang lagi kepadanya. Si Dadang yang awalnya sedang belajar bersama ibunya diajak untuk pergi bersama ayahnya. Awalnya ia menolak karena ia takut, tapi sang ibu menjelaskan kepadanya bahwa apapun yang terjadi kepadanya, sang ayah akan selalu melindunginya. Dan akhirnya Dadang pun ikut dengan keterpaksaan. Simar pun ingin ikut bersama mereka, tapi sang ayah menyuruhnya untuk tetap di rumah. Hal itu membuat Simar semakin marah kepada ayahnya dan langsung pergi ke kamarnya lalu mencoba alat pendengaran baru yang telah diberikan oleh ayahnya tadi. Saat ia mencobanya, alat itu pun tetap sama saja seperti alat-alat yang sebelumnya, tidak berfungsi, di mana Simar tetap tidak mendengarkan apa-apa. Hal itu semakin membuatnya kesal sehingga ia pergi meninggalkan rumah. Beralih ke sang ibu yang sedang mencuci pakaian. Ketika ia menaiki tangga untuk menjemur pakaian, wadah dari pakaian-pakaian itu tersangkut paku yang ada di tangga, sehingga paku tersebut berdiri dengan sisi lancip berada di atasnya. Sang ayah dan Dadang pergi ke air terjun dan ayahnya memberitahu Dadang bahwa mereka bisa berbicara langsung menggunakan lisan karena suara air terjun itu lebih besar dari suara mereka. Ketika ayah dan Dadang dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang lansia yang mana si nenek sudah mati karena makhluk tersebut. Sang kakek yang merasa sangat terpukul tersebut berniat untuk mati pula dengan berteriak. Walaupun sang ayah sudah mencoba untuk menghentikannya, tapi kakek bodoh tersebut tetap saja berteriak. Sang ibu yang berada di rumah mulai merasakan nyeri pada perutnya yang menandakan bahwa ia akan segera melahirkan. Dengan menahan rasa sakit akan kehamilannya, ia pun menuruni anak tangga, dan saat menuruni anak tangga tersebut, kakinya malah menginjak paku yang berdiri dengan sisi lancip di atasnya yang membuat rasa sakitnya semakin jadi-jadi dan membuatnya sedikit berteriak. Setelah sang ibu melepaskan kakinya dari paku tersebut, dia langsung menyalakan saklar yang membuat lampu-lampu di sekitar rumahnya menjadi berwarna merah, yang menandakan bahwa ada bahaya di dalam rumahnya. Dan ketika sang ibu ingin menaiki anak tangga, muncullah makhluk tersebut. Ketika sang ayah dan Dadang pulang, betapa terkejutnya mereka ketika melihat semua lampu yang berada di sekitar rumahnya sudah berwarna merah, yang menandakan bahwa ibunya dalam bahaya. Seketika sang ayah pun menyuruh Dadang untuk pergi ke kebun jagung dan menyalakan kembang api yang telah disiapkan di sana oleh sang ayah. Dengan rasa takut dan keterpaksaan, Dadang pun melaksanakannya.
Ketika sang ibu sedang berusaha menahan rasa sakitnya yang saya sendiri tidak bisa membayangkan seperti apa rasanya, si Dadang pun berhasil menyalakan kembang api itu yang membuat makhluk aneh itu pergi dari rumah karena mendengarnya. Sehingga sang ibu bisa melahirkan seperti wanita pada umumnya dengan berteriak yang lantang. Kemudian sang ayah masuk ke rumah dengan membawa shotgun dan menemukan istrinya yang sudah melahirkan bayinya dengan selamat. Saat si Danang tengah berjalan pulang dari menyalakan kembang api, ia merasa ada yang mengikutinya, sehingga ia lari ke dalam kebun jagung dan malah membuatnya menabrak ban mobil. Sang ayah yang telah menemukan istrinya selamat, tanpa pikir panjang langsung membawa sang istri serta bayinya ke ruang bawah tanah agar mereka tidak terdengar oleh makhluk aneh tersebut. Beralih ke Simar yang sedang berjalan pulang, ia melihat sorotan lampu senter yang membuatnya penasaran. Tetapi makhluk aneh tersebut berada di belakangnya tanpa ia sadari. Tapi saat makhluk itu akan merekamnya, ia malah terganggu oleh suara frekuensi yang dihasilkan dari alat pendengarannya Simar, yang membuat makhluk aneh tersebut kabur. Sang ibu bangun ketika selesai tidur dan melahirkan. Ia bangun karena bermimpi tentang kejadian si Dudung yang diterkam makhluk tersebut, sehingga membuatnya sangat sedih karena tidak bisa menyelamatkannya. Dan menyuruh sang ayah berjanji untuk melindungi para anak-anaknya yang tersisa, yaitu Simar dan Dadang. Beralih ke Simar yang masih berada di kebun, ia pun menghampiri senter lampu tersebut dan ia menemukan adiknya yaitu Dadang di bawah kolong mobil. Kemudian sang ayah keluar dari ruang bawah tanah untuk mencari Simar dan Dadang, tapi ia tidak mengetahui bahwa keran air terbuka di mana airnya akan masuk ke ruang bawah tanah. Simar dan Dadang pun menunggu sang ayah di tempat penyimpanan jagung dengan memberikan tanda adanya kobaran api di atas. Sang ibu yang masih berada di ruang bawah tanah bersama bayinya harus terjebak di ruang bawah tanah dan berhadapan langsung dengan makhluk aneh itu. Dengan air yang sudah naik akibat keran air yang berada di atas ruang bawah tanah terbuka. Saat Simar memutuskan untuk pergi dari atas tempat penyimpanan jagung, si Dadang pun menahannya, sehingga ia terjatuh ke dalam tempat penyimpanan tersebut. Simar yang tidak tega melihat adiknya yang seperti tersedot, akhirnya memutuskan untuk loncat dan masuk juga ke penyimpanan jagung tersebut. Dan itu menyebabkan suara sehingga sudah bisa dipastikan bahwa makhluk tersebut pasti akan menghampiri mereka. Sang ayah yang sedang mencari mereka pun mendengar suara itu sehingga ia langsung menuju ke tempat penyimpanan jagung. Dan ya, makhluk itu pun datang. Tapi untung mereka selamat karena suara dari frekuensi rendah yang dihasilkan oleh alat pendengarnya Simar yang membuat makhluk aneh itu merasa sangat terganggu sehingga makhluk tersebut lari dengan menjebol tempat penyimpanan jagung tersebut.
Kemudian mereka pun keluar dari tempat itu dan bertemu dengan sang ayah yang telah mencari mereka. Ketika sedang berpelukan, mereka mendengar suara makhluk tersebut. Sang ayah pun langsung menyuruh mereka untuk bersembunyi di dalam mobil. Dan ketika makhluk itu muncul di atas ayahnya, sang ayah mencoba untuk memukulnya, di mana malah sang ayah yang terpental oleh makhluk tersebut, sehingga Dadang keluar dari mobil dan berteriak, "Ayah!" Seketika makhluk tersebut langsung menghampiri Dadang dan Simar yang bersembunyi di dalam mobil. Sang ayah yang melihat anak-anaknya diserang berinisiatif untuk berteriak, sehingga ayahnya lah yang harus menjadi korban. Mereka pun sampai di rumah dengan mobil yang sebelumnya dijadikan tempat persembunyian. Dengan perasaan yang sangat sedih, mereka pun memeluk ibunya, yang mana sang ibu sudah mulai mengetahui melalui CCTV yang terdapat di sekitar rumahnya bahwa sang ayah telah tewas. Akhirnya mereka pun masuk ke rumah setelah mendengar makhluk itu sudah berada di dekat mereka lagi. Saat berada di ruang bawah tanah, Simar melihat banyak sekali alat pendengar yang sedang dibuat oleh ayahnya, yang mana Simar baru menyadari bahwa sang ayah sangat peduli padanya. Ia sangat bersedih karena sebelumnya menganggap sang ayah tidak menyayanginya. Memang kadang kita itu baru bisa menyadari ya, setelah kita merasa kehilangan. Saat Saat mereka sedang sedih-sedihnya, tiba-tiba makhluk itu pun datang, yang membuat suasana menjadi tegang. Dan disinilah makhluk itu harus mati. Tamat. Secara keseluruhan filmnya sangat mengagetkan, apalagi kalau pakai handset volumenya di fullin. Asli banyaklah adegan-adegan yang bikin tegang, bikin bingung juga. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan bersuara ketika makhluk ini datang di tempat Anda.